Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman pernah dengar nggak yang namanya kerajaan politik atau biasa kita kenal dengan dinasti politik? Dulu kita sempat digegerkan dengan penangkapan Ratu Atut. Kalau tidak salah, Ratu Atut ini menjadi gubernur. Gubernur mana ya, saya lupa, apa gubernur apa bupati itu ya. Tapi penangkapan Ratu Atut ini setelah dibongkar, ternyata keluarganya masuk di pemerintahan semuanya kalau tidak salah. Dan tidak jauh dari sana ada lagi dinasti politik di Kabupaten Probolinggo ya, setelah yaitu Hasan Aminuddin yang juga ditangkap oleh KPK karena kasus suap. Setelah Hasan menjadi bupati 2 periode, digantikan ke istrinya, istri keduanya kalau tidak salah Tantri, terus kemudian kalau tidak salah juga dipersiapkan anaknya untuk menjadi calon bupati karena istrinya sudah 2 periode. Tapi karena tertangkap duluan sehingga isu anaknya jadi bupati untuk nyalon bupati itu hilang seketika. Kekuatan politiknya mungkin ya sudah tidak kuat karena memang pengendali anginnya itu ada di Hasan Aminuddin. Ya mungkin itu sepintas lah, itu adalah contoh nyata bahwa dinasti politik itu akan menimbulkan kekuatan yang absolut. Bukan absolut berarti seperti Tuhan yang tidak pernah salah ya, tidak, tapi kekuatan absolut itu mereka yang punya kekuatan politik luar biasa. Nah, saya pernah mendengar kata-kata bahwa kekuatan absolut dalam politik itu potensi untuk melahirkan korupsi itu besar. Potensi untuk melahirkan korupsi itu besar. Nah, kita tidak akan mengaitkan ini dengan dinasti politik, tidak. Tapi kita akan melihat ke wali kota Solo, wali kota Surakarta, yaitu Gibran Rakabuming. Nah, apakah ini dinasti politik? Oh bukan. Jadi kalau kemudian saya mengatakan bahwa ini dinasti politik, pasti bakalan banyak yang tidak sepakat dan mengkritik pernyataan saya, karena saya tahu sendiri bahwa buzzer Bapak Jokowi ini atau pendukung Pak Jokowi ini sangat militan. Seberapapun saya memberikan argumentasi bahwa ini dinasti politik, mereka pasti menjaganya. Jadi daripada menimbulkan perdebatan yang cukup panjang, saya sebutkan saja bahwa memang antara Gibran Rakabuming Raka ini dan bapaknya Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden dan menantunya Bobi Nasution yang jadi wali kota di Medan, itu bukan dinasti politik. Ini berbeda. Jadi murni karena terpilih karena faktor ya Gibran itu punya kapasitas, dia orangnya cerdas, pinter ya, sehingga dipilih. Tapi perlu kita ingat ketika pemilihan di wali kota Solo dulu, Gibran ini kalau tidak salah hampir didukung oleh semua partai politik. Lawannya cuma satu, siapa namanya? Bagio kalau tidak salah. Nah, Bagio ini dia maju dari independen. Ya, ini bukan bukan open mic ya atau stand up. Ya, cuman agak hampir mirip dengan guyonan. Jadi kalau teman-teman mau menelisik lebih dalam bagaimana proses pemilihan wali kota pada waktu itu, pertarungan antara Gibran dengan Bagio ini, Gibran yang didukung oleh banyak partai melawan satu calon yang dia dari independen. Coba saja buka saya pernah bacanya di Tirto ID, penelusuran Tirto soal Bagio yang dia diusung oleh organisasi
PT kalau tidak salah. Ya agak konyol memang. Menurut saya ya guyonan lah. Ya bukan guyonan, tapi saya menilainya guyonan. Tapi ya wajar lah kalau menang. Lah sekarang ini Gibran yang konon katanya kemarin ketika jadi apa namanya di video call oleh salah satu reality show di CNN, ya, Gibran mengatakan bahwa di Solo kemajuannya luar biasa katanya. Jadi kalau dulu itu sektor ekonominya itu sekarang bahkan melebihi angka nasional. Jadi kemajuan ekonominya. Ya saya tidak mau gumun, tapi saya cuma bilang luar biasa karena memang ya kalau Mas Gibran kan enak. Jadi kalau pengen bangun ini, kalau kekurangan dari sisi APBD tinggal menghubungi Bapak ya. Tolong dong bantu untuk bangunkan ini. Bapak tinggal telepon menteri. Kalau perlu tidak usah telepon menteri, itu mungkin menawarkan. Tapi ini hanya dugaan ya, hanya dugaan. Saya rasa seorang Mas Gibran dia karena punya kapasitas yang luar biasa, cerdas, pinter ya. Mungkin dia seperti apa yang disampaikan Mas Gibran, ya dia dapatkan investor kalau tidak salah dari luar negeri. Ini kan keren. Nah, Mas Gibran kemarin juga sempat mengatakan bahwa siap untuk maju sebagai calon gubernur seandainya partai PDI Perjuangan itu menugaskannya. Lah, di isu yang beredar yang dibahas oleh berbagai media, ada dua kemungkinan yang bisa Gibran ini naik. Yang pertama jadi wali kota, jadi gubernur Jawa Tengah, atau jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau jadi calon gubernur Jawa Tengah, hasil survei Gibran menempati di urutan pertama. Urutan kedua yaitu Taji Yasin, kalau tidak salah putra dari almarhum Kiai Maimun Zuber. Tapi surveinya jauh. Kalau Gibran itu di atas 30, Taji Yasin ini masih 12%-an. Nah, kalau di DKI Jakarta, posisi Gibran bukan nomor 1, tapi cukup tinggi, masih di angka 5%-an. Jadi peluangnya masih besar. Lah, ini apakah Gibran seandainya ditugaskan oleh partai benar-benar maju? Ya kalau maju, berarti dia bakal mengikuti jejak dari orang tuanya, yaitu Pak Jokowi. Tapi apakah dia bisa sampai menempati posisi sebagai orang nomor 1 di Indonesia? Saya rasa tidak mungkin. Saya melihat ada sisi perbedaan lah antara Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Kalau Pak Jokowi itu kan ya di Pilpres pertama Pak Jokowi diuntungkan dengan sisi face ya, di sisi face. Pak Jokowi itu publik melihatnya, bukan publik, saya tidak mengatakan semuanya, tapi rata-rata orang di sekitar saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu merakyat. Itu terlihat dari sisi face-nya. Jadi beliau face-nya itu seperti ya masyarakat biasa itu, sehingga itu menjadi daya dukung baginya untuk menjadi salah satu calon presiden yang paling populer waktu itu, bahkan menjadi pemenang dan 2 periode sekaligus. Tapi kalau Mas Gibran ya kalau pemuda ya, tapi apakah mungkin pemuda itu bisa menarik suaranya? Karena memang rata-rata pemilih rasional itu sulit menentukan pilihan kalau hanya dari sisi face saja. Banyak yang diperhitungkan kalau pemilih rasional itu. Ya, bagaimana nanti kemudian peluangnya? Seandainya Mas Gibran ini maju sebagai gubernur, apakah dia punya peluang untuk menang mengikuti jejak ayahnya setelah wali kota Solo kemudian jadi gubernur? Tunggu dulu. Saya katakan tadi bahwa antara Mas Gibran dan Pak Jokowi itu berbeda.
Kalau Mas Gibran bagaimana? Lah, setelah Mas Gibran menjadi seandainya nyalon ya, seandainya nyakup katakanlah di Jogja atau mengikuti ayahnya di Jakarta, perlu diingat bahwa posisi Pak Jokowi ketika pilkada itu sudah tidak lagi menjadi presiden. Sudah tidak lagi menjadi presiden. Jadi Pak Jokowi sudah digantikan dengan presiden yang baru. Entah siapa dia yang terpilih. Nah, ini juga bakalan menjadi penentu kemenangan dari Mas Gibran. Ini menurut persepsi saya ya. Nah, bagaimana seandainya kemudian kalau yang menang presiden itu ternyata Anies Baswedan? Ya, kita tidak mengatakan bahwa Mas Gibran akan mudah menang, tapi sepertinya jalannya akan cukup rumit. Dan ya berat. Bakalan menang itu berat. Walaupun pengusungnya dari partai penguasa PDIP. Bisa jadi ketika nanti pencalonan ternyata banyak partai yang lebih mendukung calon lain daripada Mas Gibran. Ya kita tidak tahu. Yang namanya politik itu kan dinamis. Lantas bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira peluang Mas Gibran ini untuk menjadi cagup berapa persen? Dan peluang untuk menang berapa persen? Silahkan komentarnya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.